Kisah unik saat perjalanan menuju Hajar Aswad. Sejak masih di bimbingan haji, para jemaah haji diberi penjelasan bahwa mencium Hajar Aswad bisa membahayakan keselamatan, sehingga banyak dari jemaah haji tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mencium batu mulia itu. Beda halnya dengan Haji Budi yang memiliki kisah unik berkaitan dengan hasratnya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ketika selesai sholat duha, Haji Budi secara tidak sengaja bertemu dengan keponakannya di Masjidil Haram. Dan keponakannya berkata bahwa ia baru saja mencium Hajar Aswad. Lalu ia bercerita bagaimana bisa menciumnya, sedangkan di sana penuh sesak dengan antrian para jamaah yang ingin mencium batu mulia itu. Memang penuh sesak, tetapi bisa dilakukan dengan cara menempel di dinding Ka'bah sambil memanjat pondasi batu dan berjalan sedikit demi sedikit ke arah Hajar Aswad hingga akhirnya bisa menciumnya. Lalu, terpikir oleh Haji Budi untuk melakukannya juga. Ketika pulang ke penginapan, Haji Budi bercerita tentang hal tadi kepada istrinya, dan istrinya tertarik untuk ikut menciumnya juga. Setelah selesai sholat zuhur, Haji Budi melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat keadaan. Apakah memungkinkan sekiranya ia dan istrinya melakukannya? Sewaktu survei, ia melihat-lihat keadaan. Ternyata ia benar-benar bisa dekat dengan Hajar Aswad dan bisa memegang dindingnya. Lalu terlintaslah niat tidak baik dalam pikirannya untuk langsung menciumnya tanpa mempedulikan istrinya. Padahal istrinya menunggu untuk bersama-sama mencium Hajar Aswad. Sebelum hidungnya menyentuh Hajar Aswad, tiba-tiba tasnya yang berisi handphone mau jatuh, dan ia langsung membatalkan niatnya itu. Ia baru teringat kalau istrinya sedang menunggu untuk pergi mencium Hajar Aswad bersama-sama. Ia langsung pulang dan meminta maaf kepada istrinya. Namun, ia tidak menceritakan kejadian yang menimpanya itu karena ia merasa malu. Mereka melakukan tawaf terlebih dahulu. Kemudian, Haji Budi meminta istrinya untuk naik terlebih dahulu ke pondasi Ka'bah, dan ia sendiri akan menyusul di belakangnya. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit mereka semakin dekat ke Hajar Aswad. Haji Budi teringat kejadian yang menimpanya tadi. Ia sadar, mungkin itu sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, karena ingin berperilaku curang kepada istrinya dengan mendahului mencium Hajar Aswad. Dan yang terpikir kemudian seandainya ada yang mau membantu mengawalnya tanpa bayaran, sungguh ia akan merasa sangat senang. Baru saja ia selesai membayangkan hal itu, istrinya sudah berhasil mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba ada yang menawarinya bantuan untuk mencium Hajar Aswad. Haji Budi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia langsung mengikuti arahan orang tersebut. Setelah berhasil mencium Hajar Aswad, laki-laki yang membantunya sudah tidak ada lagi di belakangnya. Haji Budi mencoba untuk mencarinya untuk mengucapkan terima kasih, namun pencariannya sia-sia. Setelah itu, ia langsung mencari istrinya yang sedari tadi sudah menjauh dari Hajar Aswad, dan akhirnya mereka bertemu dengan penuh linangan air mata. Mereka tidak menyangka dapat mencium Hajar Aswad tanpa rintangan yang berarti. Dalam hatinya, Haji Budi tersenyum ketika mengingat kejadian tadi, mulai dari tasnya yang hampir jatuh, hingga menghilangnya orang yang telah membantunya. Haji Budi yakin betul kalau orang itu adalah malaikat. Maha suci Engkau ya Allah, rumahmu memang benar-benar seperti surga.